Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Tiga alasan Shin Tae-yong betah melatih di Indonesia. 2. Dicintai anak asuhnya. Tidak hanya dicintai oleh supporter, Shin Tae-yong juga merasa dicintai oleh anak asuhnya. Menurutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selalu mengikuti instruksinya dengan senang hati. Kecintaan para pemain timnas ini bisa disebabkan oleh rasa perhatian Shin Tae-yong yang tidak hanya di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan. Bahkan beberapa pemain muda Indonesia yang berlaga di luar negeri juga berkat instruksi darinya. Bahkan Coach Shin Tae-yong dicintai sama masyarakat Indonesia mayoritas gitu. Karena di tangan Shin Tae-yong lah timnas Indonesia ini ada perubahan, semakin maju gitu kan. Justru ngedambain pelatih dari Korea datang ke Indonesia. Sebelum kita bicara ke Eropa lah ya. Kenapa sih Korsel bisa, yang ras kuning kita nggak bisa? Betul. Saya ngelihat Korsel itu kan waktu Piala Dunia 2002 tuh. Betul. Dilatih Gus Hiding kan, bagaimana fisik mereka luar biasa tuh kan. Nah, tuh. Samping itu juga memang ras kuning berbeda. Ya kan. Semakin Asia ke sana, level kebugarannya karena gen ya. Kulturnya beda. Makanya kemarin sempat apa yang ditakutkan dengan Thailand, apa yang ditakutkan Vietnam, ya kan? Karena sempat mungkin mereka mendominasi ya. Tapi kalau bagi saya, ya kan selagi itu, karena kita sepak bola kita pernah dijasa di Asia berjaya di Asia Tenggara ya. Artinya kita harus membalikan ini dan ternyata bisa. Ya kan? Nah, Di bawah Shin Tae-yong kan. Coach Shin saya sambut tepuk tangan banget karena memang filosofinya saya tahu banget. Dan Nova curhat, kok latihannya ada interval, fartlek, lari jauh, memang ngebentuk fisik seperti itu. Itu loh. Sepak bola konteksnya kan dari fisik. Ya kalau sekarang kan saya melihat sekarang itu sepak bola sudah tidak lagi main teknik dan mengandalkan. Ya itulah kelebihannya Shin Tae-yong datang dan membawa perubahan untuk timnas Indonesia begitu. Dia datang untuk menggeber fisik dan juga merubah mental para pemain timnas Indonesia. Karena kalau kita lihat dari statementnya Coach Indra Safri, dia bilang kelemahannya Indonesia itu ada dua, fisik sama mental. Makanya itu yang digeber habis-habisan sama Coach Shin Tae-yong. Nah kalau kita melihat di bawah Shin Tae-yong ini banyak sekali perubahan-perubahan. Kemudian pemain juga disiplin. Kemudian tidak hanya itu, etos kerjanya luar biasa. Kemudian visi bermain bolanya juga itu luar biasa. Sehingga kita bisa melihat progres Indonesia dari waktu ke waktu itu sangat baik sekali begitu. Indonesia bahkan tembus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Makanya kalau ada orang yang mau supaya STY dipecat itu menurut saya orang bodoh ya. Apalagi kalau ada pengamat-pengamat sepak bola yang sebenarnya dia itu senior ya. Narasi-narasinya itu cukup berpengaruh, kemudian dia bilang STY ini harus dipecat dan dievaluasi segala macam. Menurut saya dia punya kepentingan pribadi, dia tidak suka dengan sepak bola Indonesia, itu saja sebenarnya. Pengakuan jujur Nova Arianto soal kepelatihan Shin Tae-yong yang sebenarnya di timnas Indonesia. Ternyata Nova Arianto bicara jujur soal kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Nova Arianto yang saat ini ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16 langsung menjadi sorotan atas kemenangan timnas Indonesia U16 di turnamen Asian Boys Championships 2024, Piala AFF U16 2024. Seperti diketahui, Nova Arianto sebelumnya menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong selama kurang lebih 4 tahun. Di sisi lain, Coach Nova ternyata pernah mengungkap secara jujur kepelatihan Coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dalam podcast di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia, Nova Arianto bicara jujur soal Shin Tae-yong. Secara basiknya mungkin sama. Etos kerja yang saya lihat sangat luar biasa, sangat detail, sangat teliti. Itu yang saya lihat dari Coach Shin, ujar Nova Arianto. Pada saat datang Coach Shin bilang dia belajar banyak dari kultur sepak bola Indonesia, yang menunjukkan kalau pemain tidak bisa dimarahi di depan umum, kata Coach Nova. Menurut Coach Shin itu salah, karena kalau cuma ngasih satu-satu orang nanti yang lain akan buat salah yang sama. Makanya si Nova ketika pegang timnas U16 ini ya kita lihat luar biasa sekali. Mereka sampai tembus semifinal dapat juara 3. Walaupun targetnya itu juara 1, tetapi ya
juara 3 juga sudah lumayan, karena lawan Australia kualitasnya agak berbeda ya, walaupun sebenarnya mereka main juga tidak bagus-bagus amat, tapi ya syukurlah Indonesia dapat juara 3. Dan di sini kita lihat ada campur tangan Sintayong lah ya di U16 ini, di mana Nova Arianto mendapatkan didikan dan juga dia lihat cara latihnya STY itu seperti apa, makanya dia terapkan di U16 dan kita lihat hasilnya luar biasa sekali gitu. Kalau ada yang benci STY ya silahkan dia minggat saja dari Indonesia kan begitu. Netizen Vietnam ngamuk lihat timnya dibantai 0-5 oleh timnas Indonesia. Netizen Vietnam geram dengan kekalahan telak tim U16 mereka dari timnas Indonesia dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Dibantai 5-0, Cok. Netizen Vietnam mengkritik permainan tim mereka yang dianggap membosankan, terutama setelah kekalahan telak dari timnas Indonesia U16. Sebelumnya, meskipun kalah, mereka jarang kalah dengan skor besar. Sepak bola Vietnam sekarang sangat membosankan, tulis Nguyen Minh Tuan di Facebook ASEAN Football. Netizen Vietnam juga mengakui bakat para pemain Indonesia. Timnas senior mereka saja dibantai 3-0 di kandang sendiri, apalagi yang kelompok umur seperti ini yang dihajar habis-habisan bos di Indonesia. Fase Asia Tenggara lewat, sekarang masuk ke fase Asia. Fase Asia harus kita lewatin untuk berapa tahun ke depan masuk ke level dunia. Masih jauh buat kita, tapi kita menuju ke sana. Iya, kalau di ASEAN kita udah rajanya lah ya. Sekarang semua udah kalah sama ya, kita. Sekarang termasuk itulah. Ya, karena kan kita berhasil mengalahkan Malaysia, kemudian secara peringkat FIFA yang kita berada di atasnya Malaysia, kemudian negara-negara yang termasuk kuat di Indonesia kecuali Thailand. Nah, ini kita bisa melihat bukti keseriusan dari sepak bola Indonesia bahwa memang benar-benar prospek ke depan itu adalah yang dilihat itu bukan lagi Piala AFF tetapi Piala Asia, kemudian Piala Dunia. Karena kalau kita lihat dari statementnya Pak Erick Thohir, dia bilang AFF ini sebenarnya sebagai ajang uji coba saja atau sebagai ajang trial untuk ke level yang lebih tinggi lagi seperti Piala Asia dan juga Piala Dunia. Kita tahu sebentar lagi Indonesia akan bermain di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia, kemudian akan bermain di Piala Asia 2027. Nah, ini semua tidak lepas dari campur tangan STY. Kita tahu dia pelatih Indonesia yang punya tangan dingin yang bisa merubah ya cara bermain Indonesia dari yang tidak menyenangkan, yang membosankan menjadi menarik untuk ditonton ya, ditunggu-tunggu setiap kali timnas bermain. Sudah pasti kita akan menunggu kapan sih timnas bermain ya supaya kita nonton gitu. Nah, kemudian datangnya STY ini memangkas jarak umur. Kita tahu dia memakai pemain-pemain yang kalau kita lihat usia mereka itu masih usia muda ya. Usia dari 18 tahun sampai 23 tahun sampai 25 tahun lah. Nah, ini yang membuat fisik dan stamina mereka itu tetap bugar, dan kita lihat di setiap pertandingannya itu mereka bermain full 90 menit pun ya jarang capek gitu. Walaupun capek tidak seperti yang dulu-dulu lah. Permainan mereka itu membosankan ya. Hanya begitu-begitu saja di bawah STY ini permainan Indonesia itu sangat luar biasa. Sangat-sangat menarik untuk ditonton dan kita berharap Indonesia akan main bagus terus di setiap pertandingan. Dan kabar bagusnya STY kontraknya diperpanjang sampai tahun 2027 nanti, sampai mungkin Piala Asia, dan itu sangat membuat supporter Indonesia lega karena di bawah STY lah kita supporter Indonesia ini bisa melihat permainan Indonesia yang menarik, sangat luar biasa dan sangat ditunggu-tunggu ketika Indonesia mau bertanding lawan negara apapun. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.